Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, sekaligus menjadi komitmen kami di hadapan Engkau di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami rindu lebih mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, lewat setiap perbuatan, tindakan, dan perilaku kami dari hari ke hari. Biarlah dengan cara hidup kami ya Tuhan, dengan kami melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kami menunjukkan bahwa kami semakin mengasihi Engkau, karena Engkau mengasihi kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah sebentar ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan, kami semakin diingatkan oleh Tuhan untuk kami terus memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, sehingga hidup kami semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, dan semakin mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Tuhan berkenan menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dan di atas segalanya, biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, salam. Salam. Kurang semangat, tahun baru harusnya semangat ya. Sekali lagi, salam. Salam. Ya, begitu ya. Itu baru namanya jemaat Menara Kasih ya. Kalau semangat, saya senang dan saya juga khotbahnya semangat gitu ya. Melihat saudara, mendengar saudara antusias dan semangat di dalam kita memasuki tahun yang baru ya, yang hari ini adalah hari pertama ataupun hari perdana, minggu perdana, di mana kita diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah di tahun yang baru dan tahun 2021 ini. Dan bukan saja kita hari ini beribadah perdana di tahun yang baru 2021, tetapi juga dengan ya suasana yang baru ya, sound system yang baru. Itulah sebabnya tadi suaranya Bu Gusti ya kedengaran lebih merdu ya dari biasanya ya. Musik-musik juga kedengaran lebih indah ketika kita menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan tentunya. Ya, mungkin juga ada di antara kita yang ibadah hari ini dengan baju yang baru ya. Bukan saja fasilitas ibadah yang baru, penampilan yang baru ya. Entahkah itu rambut yang baru, ada yang rambut baru hari ini? Tidak ada ya, rambutnya rambut masih hitam yang lama sebuah ya. Sepatu baru dan semua hal yang mungkin baru di tahun yang baru ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang kita tidak perlu pungkiri bahwa tahun yang baru seringkali identik dengan banyak hal yang baru juga di dalam kehidupan saudara dan saya, seperti yang saya sebutkan tadi. Namun seringkali banyak orang yang hanya fokus memperbaharui hal-hal yang bersifatnya fisik, yang bersifatnya material, dan lupa pada akhirnya memperbaharui kehidupannya atau hal-hal yang bersifat rohani. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau kita perbaharui dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kehidupan rohani, supaya kita tidak hanya fokus memperbaharui hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat fisik, yang kelihatan, dan kadang-kadang kita lupa sekali lagi memperbaharui hal-hal yang sifatnya rohani di dalam kehidupan saudara dan saya.
Itulah sebabnya apa saja hal-hal rohani itu yang Tuhan mau kita selalu dan senantiasa perbaharui dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita memasuki suasana-suasana yang seperti ini, tahun yang baru, suasana yang baru, kehidupan yang baru, harapan yang baru, impian yang baru, dan lain sebagainya, hal-hal yang baru itu dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, apa saja hal-hal itu yang Tuhan mau agar kita lebih fokus memperbaharui ya dalam kehidupan kita, khususnya hal-hal yang bersifat rohani dalam hidup kita. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh membaca dalam hati, mengikuti ketika saya membaca. Ya, sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Ayat pertama mulai, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 ini sudah sering kali Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar ya khotbah dari ayat ini, dari perikop ini. Tapi pagi hari ini saya mau kita belajar tentang bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita secara rohani di tahun yang baru ini, yang tentunya yang Tuhan kehendaki. Apa saja hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani itu yang Tuhan mau kita selalu dan senantiasa perbaharui di dalam kehidupan kita, khususnya dari tahun ke tahun, di dalam kita memasuki tahun-tahun yang baru, suasana-suasana yang baru seperti pada tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini yang Tuhan mau untuk kita fokus memperbaharui, senantiasa memperbaharui dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan rohani kita selalu baru setiap waktu dan setiap saat di dalam kehidupan saudara
dan saya. Apa saja hal itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, yang harus kita senantiasa perbaharui dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dalam ayatnya yang pertama itu, saya mengambil sebuah prinsip di situ secara umum, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang selalu dan senantiasa harus kita perbaharui, yang berhubungan dengan kerohanian kita adalah cara kita beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat 1 di situ. Ayat 1 dikatakan demikian, sekali lagi saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, untuk memahami bagian ini, saudara, saya mau kita melihat konteksnya dulu. Ayat ini, apa yang sesungguhnya mau diajarkan oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat ini kepada jemaat di Roma ketika dia menulis surat ini, khususnya di dalam ayatnya yang pertama yang barusan kita baca, di mana kita mengambil sebuah prinsip untuk kita selalu dan senantiasa memperbaharui cara kita beribadah kepada Tuhan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Konteksnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian ini khususnya dalam ayatnya yang pertama ini merupakan pengajaran Rasul Paulus tentang transisi. Transisi itu peralihan, ya, masa peralihan bentuk ibadah kepada Allah dari umat perjanjian lama kepada umat perjanjian baru. Itu konteksnya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Roma, ya, jemaat di Roma yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mengajarkan satu hal yang berkaitan dengan transisi, peralihan bentuk atau cara beribadah kepada Allah pada masa perjanjian lama dan pada masa perjanjian baru, yang khususnya mengenai persembahan korban. Khususnya mengenai persembahan korban. Saudara tahu bahwa kalau saudara belajar dalam kitab-kitab perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, bentuk ibadah dalam PL yang diwakilkan oleh bangsa Israel, yang diceritakan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Contoh misalnya, kalau orang berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu bentuk ibadah pada waktu itu. Dan korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu adalah korban yang korban sembelihan. Ketika mereka menyembelih korban itu, dan ketika mereka membakar korban itu, dan itu merupakan sarana bagi mereka untuk pengampunan dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara atau bentuk ibadah pada zaman dulu itu seperti itu, ya, dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan korban persembahan. Tetapi dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu dipahami, Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa tidak perlu lagi ada persembahan korban. Kenapa? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Itu yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, bentuk ibadah yang berhubungan dengan korban, ya. Sehingga kita yang ada dalam perjanjian baru, umat perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk penghapusan dosa kita tidak perlu lagi membawa kambing, lembu, domba untuk dikorbankan, disembelih, lalu dibakar, lalu dipersembahkan kepada Allah sebagai sarana untuk pengampunan dosa kita. Tidak. Ketika Yesus datang ke dalam dunia dan dia menyelesaikan karya penyelamatan itu di kayu salib, dia mati di kayu salib. Itu berarti, ya, dia menjadi korban yang sempurna bagi pengampunan dosa
setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itulah sebabnya bentuk ibadah dalam perjanjian baru tidak lagi dituntut korban seperti dalam perjanjian lama yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel. Berbeda dengan gereja atau sebagai umat perjanjian baru pada zaman sekarang ini. Namun apa yang diminta oleh Tuhan? Yang diminta oleh Tuhan, yang kita persembahkan bukan lagi hewan sebagai korban yang kita korbankan, tetapi apa? Tetapi hidup kita, tubuh kita yang masih hidup ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu perbedaannya, bentuk dalam beribadah. Itulah sebabnya Rasul Paulus di bagian yang pertama tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Bukan lagi korban-korban yang seperti dituntut di dalam perjanjian lama, yang diminta oleh Tuhan di dalam engkau melakukan kegiatan ibadahmu, beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu konteksnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, yang artinya bahwa, dengan kata lain saya mau berkata bahwa umat perjanjian baru, gereja Tuhan, harus memperbaharui bentuk ibadah mereka, cara mereka beribadah kepada Tuhan, karena mereka sudah masuk di dalam masa transisi, era yang baru, suasana yang baru, yang tidak lagi sama dengan apa yang dituntut oleh Tuhan di dalam perjanjian yang lama. Sudah berbeda ketika kita masuk di dalam umat perjanjian yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya bagaimana prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan kita masa kini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penerapannya, Bapak Ibu Saudara, bagi saya sangat sederhana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Kalau dulu Tuhan mengajarkan kepada jemaat di Roma melalui Rasul Paulus untuk mereka memperbaharui, untuk mereka mengerti bagaimana mereka memperbaharui cara, bentuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga mau ketika kita memasuki era-era yang baru, dalam masa-masa transisi dari tahun 2020 dan tahun 2021. Ini era yang baru, masa transisi di tahun yang baru. Tentunya juga Tuhan mau kita selalu dan senantiasa memperbaharui cara kita beribadah selama ini. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ada hal-hal dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita cara kita beribadah kepada Tuhan, ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, yang perlu kita perbaharui, yang perlu kita benahi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Contoh misalnya, langsung ke penerapan. Mungkin di tahun 2020 saudara malas-malasan beribadah. Mari tahun 2021 itu perbarui. Amin. 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 Jangan malas-malas, katakan kiri kanan ya. Tahun 2021 jangan malas ya beribadah. Katakan ayo. Tahun 2021 jangan malas ya. Jangan malas beribadah ya. Jangan malas beribadah. Semangat ya. Harus lebih rajin lagi. Itu penerapan sederhananya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tahun 2020 datang ibadah sering terlambat. Siapa ya? Saya tidak menyinggung orang ya. Saya hanya menyinggung yang tersinggung. Amin. Kalau yang tersinggung berarti sadar ya. Saudara, kalau sudah sering datang terlambat di tahun 2021, buat komitmen di tahun 2021. Tuhan, saya tidak mau terlambat lagi. Amin. Setiap kali ada ibadah di tahun 2021. Saya ngakuin amin. Iya. Apalagi
Kalau ikut ibadah suka ngantuk ya. Ada orang bilang kalau susah tidur di rumah, datang saja di gereja. Tapi pasti tidurnya nyenyak itu. Karena waktu khotbah itu obat tidur bagi saudara. Bisa tidur ya. Kesempatan. Ya. Perbaharui saudara. Minta kepada Tuhan apa yang salah dalam pikiran saudara. Mungkin saja fokus saudara yang tidak terfokus kepada Tuhan. Ya, masih ingat yang di belakang, masih ingat kerjaan, ya, masih ingat hal-hal yang mengkhawatirkan kepada saudara, sehingga pikiran saudara akhirnya dipengaruhi oleh iblis dan akhirnya kita terkantuk di dalam ketika kita beribadah. Bagaimana dengan jam doa saudara? Baca firman Tuhan di tahun 2020. Kalau saudara masih malas berdoa, masih malas baca firman Tuhan, buat komitmen di tahun 2021. Tuhan, saya mau ya setiap hari selain berdoa tapi juga baca firman Tuhan. Perbaharui bentuk ibadah saudara dan saya. Atau saudara yang sudah berkeluarga, tahun 2020 atau selama ini belum pernah ada persekutuan keluarga di rumah. Buat komitmen tahun ini, mau seminggu sekali buat ibadah keluarga, mesbah keluarga. Kalau kami setiap hari Selasa, satu hari saja dalam seminggu ibadah keluarga. Di dalam ibadah itu kami sharing, saling mengkoreksi apa yang salah, apa yang kurang satu dengan yang lain. Dan disitulah kita antara keluarga suami dan istri, anak dan orang tua membangun mesbah ibadah keluarga. Supaya apa? Supaya kita mengkoreksi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin juga tidak menyenangkan anggota keluarga dari sikap dan perbuatan kita kepada Tuhan. Banyak hal yang harus kita perbaharui, saudara. Ambillah komitmen. Setiap saudara memasuki masa yang baru, transisi yang baru, tahun yang baru, ambillah komitmen untuk memperbaharui cara saudara beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita memperbaharui cara kita beribadah kepada Tuhan, maka kerohanian kita juga akan bertumbuh. Kita akan dikuatkan dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit yang kita hadapi, khususnya pada hari saat ini. Lalu yang kedua, dalam ayatnya yang kedua, apa yang selain cara kita beribadah, apa saja juga yang kita harus perbaharui. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, selain cara saudara beribadah, tetapi juga yang selalu kita harus perbaharui dalam kehidupan kita adalah karakter dan perilaku kita, sifat kita, perbuatan kita, tindakan kita. Dari tahun ke tahun, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau semakin baik, bukan sebaliknya. Kadang-kadang ada orang lebih tidak karu-karuan di tahun ini, di tahun yang baru daripada tahunnya yang lalu. Tapi Tuhan mau supaya kita menanjak level kerohanian kita dari tahun ke tahun. Tuhan tidak mau mengizinkan kita menjadi sama dulu, sekarang, dan selamanya seperti Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi Tuhan mau selalu, saudara dan saya selalu berubah. Dan perubahan itu adalah perubahan yang menunjukkan peningkatan kehidupan rohani kita. Dari segi karakter kita, perilaku kita dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya lebih kepada prakteknya, ya, penerapannya dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Misalnya, jika selama ini engkau menjadi suami yang suka kasar sama istri, tidak menghargai istri, tidak peduli dengan perasaan istri, buatlah komitmen di tahun ini supaya saudara mengubah karakter dan perilaku saudara untuk tidak kasar terhadap istri, lebih menghargai istri, dan lebih peduli kepada istri saudara.
Jika selama ini engkau menjadi seorang istri yang suka menuntut lebih dari suamimu, tidak menghargai dan tunduk kepada suamimu, suka membandingkan suamimu dengan orang lain, buatlah komitmen istri-istri tahun ini. Perbarui karakter dan perilaku untuk tidak menuntut yang lebih dari suamimu, untuk lebih menghargai dia, tunduk. Jangan lupa perjanjian ya, nikah saudara itu ya, ikrar di hadapan Tuhan. Aku akan tunduk kepadamu dalam keadaan susah dan senang, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Boro-boro maut belum tiba, bukannya tunduk tapi saudara tanduk setiap hari suaminya ditanduk. Tunduk saudara, karena dengan ketundukan itulah, disitulah saudara akan merasakan kasih seorang suami. Jika engkau selama ini menjadi orang tua yang terlalu sering menyakiti hati anak-anakmu, berlaku kasar, mendidik mereka dengan rotan, dengan kasih, buatlah komitmen di tahun yang baru ini untuk sering berkomunikasi dengan mereka. Kami di akhir tahun kemarin karena tidak ada ibadah, kami manfaatkan untuk ibadah keluarga sendiri, saling koreksi satu dengan yang lain. Ya, saya terbuka, sekalipun saya pendeta hamba Tuhan, saya tidak mau jaim ya. Jaim itu apa? Jaga image ya terhadap anak-anak dan istri ya. Ya, mereka koreksi saya, Papa selalu begini, ya Papa akui itu salah. Juga terhadap anak-anak. Harus begitu saudara, untuk kita meningkat dalam level kerohanian kita. Kalau kita tidak memulai, kapan lagi saudara? Baru kita menikmati hal-hal yang seperti itu. Jika selama ini engkau menjadi seorang anak yang suka melawan orang tua, anak-anak ya, malas bangun pagi mau berdoa, banyak menuntut kepada orang tua, anak-anak buatlah komitmen di tahun ini untuk ya lebih taat kepada orang tua, mengasihi mereka, mengerti mereka. Mereka begitu berjuang untuk masa depan kalian. Mereka mengorbankan segalanya untuk dapat saudara meraih apa yang saudara impikan di masa yang akan datang. Anak-anak buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau lebih mengasihi orang tua. Saya lebih mau menunjukkan supaya saya tidak dibilang malas, dan saya tidak mau lebih banyak menuntut mereka dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, Tuhan mau bukan saja cara kita beribadah kita perbaharui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tapi juga karakter dan perilaku kita. Biarlah kita perbaharui selalu dan senantiasa, seperti yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Dia ingin menjadi serupa dengan Kristus. Target kita adalah serupa dengan Kristus. Memang saya percaya tidak akan mungkin kita mencapai selama kita hidup dalam dunia ini. Tapi ketika kita menaruh target yang paling tinggi, biarlah itu menjadi impian kita, semangat kita, gairah kita untuk kita selalu dan senantiasa memperbarui karakter dan perilaku kita dari hari ke hari. Ya, maaf saudara-saudara yang setiap tahun tutup tahun ya, merayakan tahun baru. Ya, untunglah tahun baru kali ini kita dibatasi kumpul-kumpul ya, khususnya untuk orang-orang timur ya, banyak merayakan tahun baru. Kalau udah ada pesta minumannya itu kurang afdol gitu ya. Kalau belum mabuk di malam tahun baru itu belum merayakan tahun baru. Saudara, bertobat ya, perbarui perilaku itu. Itulah sebabnya saya katakan kemarin di grup ya, jadilah berkat di lingkungan di mana saudara berada. Ikuti protokol kesehatan. Kenapa? Ketika lingkungan melihat cara hidup kita, karakter kita, perilaku kita yang seperti itu, bukan saja nama saudara yang rusak, tetapi kekristenan, nama Yesus juga rusak
orang Kristen kok kayak begitu? Perilakunya, cara hidupnya tidak menjadi berkat. Maka saudara pernah dengar ya pernyataan seorang tokoh agama yang bernama Mahatma Gandhi, tokoh agama ini. Dia pernah berkata, dia pernah belajar di Amerika. Lalu dia berkata, kenapa saya tidak menjadi Kristen? Katanya. Karena saya sesungguhnya tertarik dengan Yesus. Ya. Cara hidupnya, kasihnya. Tetapi yang saya sesalkan adalah pengikut-pengikutnya itu tidak mencerminkan cara hidup Tuhan yang mereka sembah itu. Itulah sebabnya dia tidak mau jadi Kristen. Itulah yang menghalangi dia untuk masuk Kristen. Saudara, jangan sampai ada Mahatma Gandhi tahun ini, masa-masa sekarang ini, yang juga pada akhirnya tidak mau menjadi Kristen, tidak mau percaya Yesus, oleh karena melihat perilaku hidup kita yang tidak mencerminkan siapa yang kita percaya, siapa yang kita imani. Yesus datang ke dalam dunia bukan saja tujuannya untuk menyelamatkan kita, tapi juga untuk memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh cara hidup yang baik, yang memberkati banyak orang dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita selalu dan senantiasa memperbaharui karakter kita, perilaku kita dari tahun ke tahun, khususnya di tahun yang baru ini. Yang ketiga, yang terakhir, ayatnya yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saudara bisa baca mulai dari ayat 6, tapi karena waktu saya hanya baca dari ayat 7 saja. Saya mau fokus kepada intinya. Selain cara kita beribadah yang harus kita perbarui, dan juga karakter dan perilaku kita, tetapi juga jangan lupa cara kita melayani harus selalu dan senantiasa diperbarui di hadapan Tuhan. Saudara, setiap kita diberi karunia oleh Tuhan yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk melayani Dia. Setiap orang, setiap kita diperlengkapi dengan karunia. Entahkah itu satu karunia, bahkan lebih dari satu karunia, yang tujuannya diberikan itu untuk kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita mempergunakan karunia itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, atau untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri kita sendiri. Apa yang kita perbaharui, saudara? Kalau selama ini mungkin kita melayani Tuhan, memimpin pujian, ya, ataupun bentuk pelayanan yang lain yang kita lakukan supaya orang memuji kita, supaya orang berkata, oh kamu hebat, kamu luar biasa. Sesungguhnya saudara tidak sedang melayani Tuhan, saudara sedang melayani diri sendiri. Karena apa? Karena saudara mencari pujian dan hormat, bukan supaya Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan saudara, tetapi supaya saudara dipuji dan dihormati orang lain. Kalau selama ini kita sudah mulai kendor dalam melayani Tuhan, kurang antusias, kurang semangat, bahkan mungkin saja kurang persiapan ketika kita mendapat tugas dan pelayanan setiap minggu ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Saudara, mari kita perbaharui cara kita melayani Tuhan. Tuhan, sadarlah bahwa ketika kita melakukan tugas dan pelayanan itu, yang kita layani adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia layak menerima segala yang terbaik dari pelayanan kita, dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita perbaharui pelayanan kita, supaya melaluinya bukan kita lagi yang dipermuliakan, bukan kita lagi yang mendapat pujian, tetapi sebaliknya, biarlah Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan melalui pelayanan kita. Ya. Saudara bisa mengambil bagian dalam bentuk apapun, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi ingatlah satu hal, ketika saudara terlibat dalam pelayanan, fokuslah supaya ketika saudara melakukan tugas dan pelayanan itu, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jangan cari puji-pujian dari orang lain, dan jangan cari hormat dari orang lain, tetapi biarlah Tuhan yang dipuji, biarlah Tuhan yang dipermuliakan
melalui tugas dan pelayanan saudara. Lebih semangat, lebih antusias, dan mempersiapkan diri. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberi yang terbaik dari pelayanan kita, dari apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, melalui talenta, melalui setiap karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ya, biarlah ketiga prinsip kebenaran ini menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita memasuki tahun yang baru ini, suasana yang baru, dengan harapan yang baru. Tetapi jangan lupa untuk kita juga memperbarui hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita. Perbaharuilah cara saudara beribadah, seperti contoh-contoh yang praktis tadi. Buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Perbaharuilah karakter saudara, perilaku saudara, seperti contoh-contoh yang saya sampaikan kepada saudara tadi. Buatlah komitmen di tahun ini agar hidup saudara lebih baik dari tahun sebelumnya. Pelayanan saudara, ya, buatlah komitmen. Tuhan, saya mau mengambil bagian pelayanan hari ini, tahun ini, dengan karunia dan talenta yang Kau berikan, supaya aku mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiri, kita bersyukur untuk firman-Nya, dan sekaligus akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini dalam ibadah perdana kami di tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan bersama-sama ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami berkomitmen fokus memperbaharui hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani kami ya Tuhan, yang berhubungan dengan cara kami beribadah. Tuhan, ampuni kami jika selama ini di tahun 2020 ya Tuhan, kami malas beribadah. Kami sering datang ke tempat ibadah dengan waktu yang terlambat. Kami kurang antusias, bersemangat di dalam kami melaksanakan tugas dan pelayanan kami, membaca firman-Mu, berdoa. Tuhan, kami rindu di tahun 2021 ini, kami berkomitmen kepadamu untuk memperbaharui supaya kehidupan rohani kami semakin hari semakin meningkat ya Tuhan. Bapa, jika selama ini karakter dan perilaku kami tidak mencerminkan iman kami, percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, Bapa, ampuni kami. Dan biarlah di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami membuat komitmen supaya karakter kami, perilaku kami di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai orang tua, Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau, kami lebih mengasihi satu dengan yang lain, dan kami lebih memberi semangat satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga kami bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau, baik dalam keluarga kami maupun di dalam jemaat-Mu GPIB Menara Kasih di tempat ini. Bapa, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kami untuk memeteraikan prinsip-prinsip kebenaran ini, sehingga memperbaharui kehidupan rohani kami di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini. Dan biarlah sebentar kami pulang ya Tuhan, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya, dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.